Salam, selamat malam. Bisa lambaikan tangannya. Oke, kita siapkan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan sebelum kita belajar bersama-sama. Malam hari ini, tema yang akan disampaikan oleh Pastor David Chang adalah persiapan Sang Raja akan penderitaan dan kematiannya. Oke, yuk kita siapkan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini ya Tuhan. Atas kasih dan anugerah-Mu, kami yang ada di Cisarua Puncak Bogor, yang ada di Jakarta, yang ada di Makassar, kami berdoa biarlah malam hari ini oleh anugerah-Mu Tuhan, kami dapat mengucap syukur atas setia Tuhan dan kekuatan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna atas setiap kami semuanya. Terima kasih kami malam hari ini datang dengan satu kerinduan untuk kami belajar bersama-sama bagaimana untuk kami belajar tentang penderitaan supaya kami bersatu di dalam penderitaan-Mu sehingga kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih berkat teman-teman kami juga yang belum bergabung bersama-sama kami, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap aktivitas dan kegiatan-kegiatan mereka yang mereka sedang kerjakan saat ini. Tuhan menyertai mereka dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bebas dari malam hari ini dari awal pertandingan hingga akhir hanya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan satu pujian. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Ya angkatku jadi anak-Nya, didamai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Ya angkatku jadi anak-Nya, berdamai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, haleluya, bagimu Tuhan pujian syukur kami naikkan, bagimu hormat syukur kami, bagimu pujian kami berikan, oh Yesus. Sebab hanya Kau yang layak terima pujian, sebab hanya Kau Tuhan penebusku. Terpujilah Engkau, Kau yang rela menderita bagi kami, Kau yang rela mati bagi kami, agar kami beroleh hidup, agar kami beroleh keselamatan. Karyamu yang ajaib, karyamu yang besar, karyamu yang agung bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kasih setia-Mu yang Kau berikan bagi kami. Haleluya, sungguh tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang sempurna. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Biarlah setiap lutut berteluh, biarlah setiap lidah mengaku Engkaulah Tuhan keselamatanku. Haleluya, haleluya,
Haleluya, bagimu kemuliaan, bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu kejayaan dan keagungan. Syatakan nama ya Allah. Haleluya. Oh Yesus, Kau sungguh besar. Layaklah Kau Tuhan kami puji, layaklah Kau Tuhan kami tinggikan, layaklah Kau Tuhan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan. Turut kami mengagungkan nama-Mu sebab besar dan setia, besar dan ajaiblah karya-Mu di sepanjang kehidupan kami. Syatakan nama ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Saudara, hari ini kita akan masukin 4 video lagi. Yang pertama adalah persiapan akan penderitaan Yesus Kristus. Yang kedua, saat Yesus disiksa dan disidang di hadapan Pilatus dan di hadapan rakyat Israel. Yang ketiga, kita akan berbicara langsung tentang kematian Yesus Kristus.
Dan yang keempat adalah kemenangan Yesus Kristus, yaitu kebangkitan. Jadi ada 4 topik lagi yang kita pelajari. Nah, hari ini kita akan mulai dengan persiapan akan penderitaan Yesus Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat belajar firman-Mu, dapat menyaksikan kemuliaan-Mu, menyaksikan kasih-Mu terhadap kami, sehingga Engkau rela mati bagi kami. Tuhan, hari ini kami akan belajar satu pelajaran penting, yaitu persekutuan dalam penderitaan-Mu. Biarlah kita mengerti bahwa untuk menjadi mulia diperlukan penderitaan. Penderitaan akan membawa kepada kemuliaan. Tuhan Yesus, bukalah hati kami, jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami dari pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, persiapan Sang Raja akan penderitaan dan kematiannya. Oke saudara, pendahuluan. Saudara, peristiwa-peristiwa kini bergerak menuju klimaks. Sang Raja Tuhan Yesus bersiap untuk menderita dan mati. Persiapan ini berlangsung dalam 3 tahap dan 3 di lokasi yang berbeda. Saat kita meneliti tahap-tahap ini, kita dapat melihat konflik yang semakin besar antara Kristus dan musuh-musuhnya. Jadi di sini kita akan melihat pertama di Betania adanya penyembahan dan pemborosan, di lotang atas kesetiaan dan pengkhianatan, dan di Getsemani penyerahan diri dan perlawanan. Kita baca yang pertama, yaitu Matius 26 ayat 1 sampai 16 adalah di rumah orang kusta, ya, di mana Tuhan Yesus diberikan penyembahan, tetapi murid-muridnya merasa itu adalah pemborosan. Oke, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, yaitu pengajaran tentang akhir zaman di Bukit Zaitun, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu, berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Narwastu ya. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kau berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, pertama di Betania ya. Matius tidak mengklaim memberi kita catatan kronologis tentang peristiwa minggu lalu. Ya, ini adalah peristiwa pertama ya sebelum Yesus masuk ke dalam Yerusalem naik keledai. Pada titik ini ia menyisipkan kilas balik untuk menggambarkan pesta di Betania dan tindakan indah yang dilakukan Maria. Para pemimpin agama bertemu untuk bersekongkol melawan Yesus, tetapi sahabat-sahabatnya bertemu untuk menunjukkan kasih dan pengabdian mereka kepadanya. Selain itu, dengan menggabungkan kedua catatan ini, Matius menunjukkan hubungan antara penyembahan Maria dan pengkhianatan Yudas. Setelah pesta di Betania, Yudas pergi menemui imam dan menawarkan bantuannya. Teguran Tuhan memicu tanggapan Yudas.
Pesta di Betania berlangsung 6 hari sebelum Paskah di rumah Simon si Kusta. Rupanya ia telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan setidaknya ada 17 orang yang hadir dalam makan malam itu. Simon sebagai tuan rumah, Maria, Marta, Lazarus, Yesus, dan ke-12 rasul. Sesuai dengan karakternya sebagai pelaku dalam keluarga, Marta melakukan pelayanan. Ya, 3 tokoh kunci dalam peristiwa ini adalah Maria, si penyembah, Yudas, si pengkhianat, dan Yesus sendiri. Kita akan belajar tentang Maria. Hanya Yohanes yang mengidentifikasi wanita itu sebagai Maria, yaitu saudara perempuan dari Marta dan Lazarus. Dia hanya ditemukan 3 kali dalam Injil, dan dalam setiap kejadian, saudara, dia itu selalu berada di dalam kaki Yesus. Dia duduk di kakinya dan mendengarkan firman. Dia datang ke kakinya dalam kesedihan setelah kematian Lazarus. Dia menyembah di kakinya ketika dia mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Maria adalah wanita yang sangat rohani. Ia suka alone with God. Dia suka duduk diam di kaki Yesus. Dia menemukan berkat di kakinya. Dia membawa beban ke kakinya. Dan dia memberikan yang terbaik di kakinya. Ketika kita menggabungkan catatan Injil, kita belajar bahwa Maria mengurapi kepala dan kakinya dan menyekanya dengan rambutnya. Rambut seorang wanita adalah kemuliaannya. Dia menyerahkan kemuliaannya kepada Tuhan dan menyembahnya dengan hadiah berharga di bawahnya. Itu adalah tindakan kasih dan pengabdian yang membawa keharuman ke seluruh rumah. Karena dia telah mendengarkan firman-Nya, Maria tahu bahwa Yesus akan segera mati dan dikuburkan. Dia juga tahu bahwa tubuhnya tidak akan membutuhkan perawatan tradisional yang diberikan kepada orang mati karena tubuhnya tidak akan mengalami kebinasaan. Bukannya mengurapi tubuhnya setelah kematian, dia melakukannya sebelum kematian. Ini adalah tindakan iman dan kasih. Saudarinya Marta salah paham terhadapnya ketika Maria duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan dia mengajarkan firman. Yudas dan murid-muridnya salah paham terhadapnya ketika ia mengurapi Yesus. Sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya salah paham terhadapnya ketika ia keluar dari rumah untuk menemui Yesus setelah Lazarus dikuburkan. Ketika kita mengutamakan Yesus Kristus dalam hidup kita, kita dapat menduga akan disalahpahami. Kita akan disalahpahami. Kok lu begitu sih? Ya kan? Dan dikritik oleh mereka yang mengaku mengikuti Yesus. Mengapa Yudas mengikuti Yesus selama 3 tahun, mendengarkan firman-Nya, membagikan pelayanannya, dan kemudian menjadi pengkhianat? Satu hal yang pasti, Yudas bukanlah korban keadaan atau alat pasif dari pemeliharaan Tuhan. Telah dinubuatkan bahwa salah seorang rekan dekat Mesias akan mengkhianatinya. Tetapi fakta ini tidak membebaskan Yudas dari tanggung jawab. Kita tidak boleh menjadikannya seorang martir karena dia menggenapi nubuat ini. Meskipun kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya memahami pikiran dan hati Yudas, kita tahu bahwa ia memiliki setiap kesempatan untuk diselamatkan. Ia sering diperingatkan oleh Yesus di ruang atas, dan Yesus pada last minute pun membasuh kaki Yudas. Mungkin Yudas melihat sesuatu di dalam diri Yesus, harapan akan kebebasan politik Israel. Jika Yesus menegakkan kerajaannya, Yudas sebagai bendahara akan memiliki posisi penting. Mungkin menteri keuangan ya saudara ya, atau gubernur BI ya. Ketika Yesus berulang kali menolak untuk menjadi Mesias politik yang lahiriah, Yudas berbalik melawannya. Setan menemukan alat yang rela di dalam diri Yudas. Setan menaruh ide-ide itu ke dalam pikiran Yudas dan kemudian masuk ke dalam diri Yudas untuk menggunakannya untuk mengkhianati Yesus kepada musuh. Saudara-saudara, saya bukannya untuk jatuhin semangat kalian saudara. Saudara kalau masih beriman kepada Yesus, tapi masih mikirin sesuatu yang di duniawi ini, atau kita sering ngomong, ya kaki kita masih napak kok di dunia ini. Saudara, Anda suatu hari juga akan berbalik gitu loh saudara. Percaya kepada Yesus itu murni rohani yang kita pikirkan. Bagaimana dia memberkati kita itu urusan dia, bukannya apa yang kita harapkan gitu ya.
Kehidupan Yudas adalah peringatan bagi mereka yang berpura-pura melayani Kristus tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Ia juga merupakan peringatan bagi mereka yang menyia-nyiakan kesempatan dan hidup mereka. Untuk apa pemborosan ini? Tanya Yudas ketika ia melihat minyak urapan yang mahal dicurahkan pada Yesus. Namun Yudas menyia-nyiakan kesempatan, hidup dan jiwanya. Yesus memanggilnya anak kebinasaan yang secara harafiah yang berarti anak yang terbuang. Saudara, apapun yang kamu lakukan kepada Yesus itu tidak akan kembali kepada dengan sia-sia, saudara. Ya. Ketiga ada tentang Yesus. Yesus segera membela Maria karena ia selalu melindungi miliknya. Ia menegur Yudas dan murid-murid lainnya serta memuji Maria atas tindakan pengabdiannya yang penuh kasih. Tidak ada yang diberikan kepada Yesus ya dengan kasih yang akan sia-sia. Saudara ingat satu hal ini, apapun yang kau berikan kepada Yesus tidak ada yang sia-sia, saudara. Oke. Para murid tidak mengetahui karakter Yudas yang sebenarnya. Kritiknya terhadap Maria terdengar begitu rohani gitu. Kadang-kadang dia bilang, ini kan bisa buat bantu orang miskin, ya kan? Sehingga mereka bergabung dengannya untuk menyerangnya. Kita tahu alasannya sebenarnya Yudas ingin minyak wangi itu dijual. Uangnya akan masuk ke pembendarahan dan dia akan menggunakannya. Yudas adalah tokoh yang tragis. Dia dipanggil untuk menjadi salah satu murid Kristus dan diangkat menjadi rasul bersama murid-muridnya. Ia menerima kuasa untuk menyembuhkan dan ia mungkin menggunakan kuasa ini. Bukan kuasa untuk melakukan mujizat yang menjadi bukti keselamatan, tetapi ketaatan kepada firman Tuhan. Meskipun ia tergabung dalam kelompok murid-murid dan bergaul dengan Yesus Kristus, Yudas bukanlah orang percaya sejati. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ia menjelaskan bahwa salah satu dari mereka tidak kudus. Seperti banyak orang Kristen yang mengaku dewasa saat ini, Yudas berada dalam kelompok orang percaya tetapi bukan bagian dari orang percaya. Oke, saudara. Saudara, tindakan penyembahan dari Maria tidak hanya mendatangkan sukacita bagi hati Yesus dan keharuman bagi rumah, tetapi juga berkat bagi seluruh dunia. Pengabdiannya mendorong kita untuk mengasihi dan melayani Kristus dengan yang terbaik. Pelayanan seperti itu mendatangkan berkat bagi orang lain yang mungkin tidak akan kita ketahui sampai kita melihatnya. Yesus tidak mengkritik para murid karena mereka peduli terhadap orang miskin. Ia juga peduli dengan orang miskin dan kita pun seharusnya peduli. Ia hanya memperingatkan mereka agar tidak kehilangan kesempatan untuk menyembahnya. Mereka akan selalu memiliki kesempatan untuk membantu orang miskin. Namun, mereka tidak akan selalu memiliki kesempatan untuk menyembah di kakinya dan mempersiapkannya untuk penguburan. Oke, saudara, itu adalah tentang penyembahan dan pemborosan di Betania. Yang kedua adalah pengkhianatan dan ketaatan, saudara. Matius 26 ayat 17 sampai 30. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku."
Setelah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Saudara, di loteng atas tentang kesetiaan dan pengkhianatan, ya. Di sini ada persiapan untuk Paskah, perlu untuk membeli dan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk perayaan Paskah. Perlu juga untuk mencari tempat di Yerusalem yang padat untuk menyelenggarakan perayaan tersebut. Yesus mengutus Petrus dan Yohanes untuk membuat persiapan penting ini. Mereka harus mengikuti seorang pria yang membawa kendi berisi air, ya, dan ia menunjukkan kepada mereka sebuah ruang di atas. Ya, jadi kalau pria itu membawa kendi berisi air, itu adalah orang SNI. Orang SNI nggak kawin, nah karena itu laki-laki harus membawa kendi. Karena kendi berisi air itu harusnya dilakukan oleh wanita. Jadi kalau pria yang melakukannya, dia orang SNI, dan orang SNI itu mempraktekkan hospitality, ya. Akan sangat tidak biasa jika seorang pria membawa air, karena hal ini biasanya dilakukan oleh para wanita. Petrus dan Yohanes harus mengamankan roti, sayur pahit, anggur untuk perayaan tersebut. Mereka harus menemukan seekor domba yang sempurna dan kemudian menyembelih domba tersebut di pelataran bait suci dan menuangkan darah di atasnya misbah. Domba tersebut akan dipanggang utuh dan kemudian perayaan akan siap, ya saudara. Roti, sayur pahit, ya, anggur dan daging domba. Oke. Nah, setelah persiapan untuk Paskah, di sini Tuhan Yesus mengumumkan tentang seorang pengkhianat. Sampai akhir, para murid tidak menyadari bahwa salah seorang dari mereka, Yudas, adalah pengkhianat. Mereka tidak melihat perbedaan dalam cara Yesus memperlakukan Yudas, yang merupakan kesaksian luar biasa akan kesabaran dan kasih Tuhan. Saudara, kita lakukan itu juga, walaupun misalnya di perusahaan kita, di gereja kita, ya, kalau ada pengkhianat, ya saudara, ya kita lakukanlah seperti ini. Pada saat perjamuan Paskah, ketika mereka sedang makan, Yesus mengumumkan kehadiran seorang pengkhianat. Para murid saling memandang, bertanya-tanya, siapakah pengkhianat itu? Kemudian mereka bertanya kepada Yesus, bukan aku, bukan? Konstruksi pertanyaan itu menunjukkan bahwa mereka mengharapkan tidak sebagai jawabannya. Yudas bersandar di sebelah kiri Tuhan Yesus. Yohanes bersandar di sebelah kanan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus kiri kanan itu, tiga tempat itu adalah posisi VIP, ya. Ini adalah tempat terhormat di sebuah perjamuan. Ya kan? Petrus karena waktu itu berdebat tentang siapa terbesar, dan Tuhan Yesus bilang siapa yang terendah di antara kalian akan menjadi teratas, maka Petrus dia sengaja duduk tempat yang paling rendah, ya kan? Ini mungkin menjelaskan mengapa para murid kembali berdebat tentang siapa yang terbesar, ya. Yohanes bersandar di sebelah kanan Tuhan Yesus dan dengan demikian dapat beristirahat di dadanya. Merupakan suatu tindakan persahabatan, saudara, untuk makan roti bersama. Terutama roti yang telah dicelupkan dalam piring berisi rempah-rempah. Jadi setiap 3 orang, saudara, itu 1 celupan. Jadi Yohanes, Yesus, dan Yudas itu 1 celupan, saudara. Nah, waktu Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mencelupkan itu adalah pengkhianat, ya, kalau nggak Yohanes, ya Yudas. Nah, saudara, merupakan suatu kehormatan juga diberi sepotong roti oleh tuan rumah. Yesus memberikan roti kepada Yudas dan Yudas menerimanya meskipun tahu betul bahwa ia mengkhianati Tuhannya. Bagi Yesus, memberikan roti merupakan tindakan keramataman yang baik. Bagi Yudas, menerima roti merupakan tindakan pengkhianatan yang jahat. Matius 26 ayat 24 menjadikan sisi manusiawi dan ilahi dalam peristiwa ini. Dari sudut pandang ilahi, pengkhianatan Yudas telah dibuatkan dalam kitab suci dan merupakan bagian dari rencana Allah. Namun dari sudut pandang manusia,
Yudas bersalah atas kejahatan yang keji dan sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kedaulatan ilahi dan tanggung jawab manusia tidak bertentangan. Meskipun kita mungkin tidak dapat memahami bagaimana keduanya dapat bekerja sama untuk memenuhi kehendak Allah. Setelah Yudas mengambil sepotong roti, setan merasukinya. Ia kemudian keluar untuk menepati janjinya kepada para pemimpin agama dengan menyerahkan Yesus ke tangan mereka, dan bahkan pada saat itu para murid lainnya tidak tahu apa yang sedang Yudas lakukan. Mungkin dia pikir Yesus suruh dia untuk beli makanan karena dia bendahara. Ya, ia segera keluar dan hari sudah malam. Bagi Yudas hari masih malam. Oke, setelah Yudas keluar, saudara, setelah pengumuman pengkhianat dan Yudas keluar, Yesus the institution of the perjamuan kudus, ya, penetapan perjamuan kudus. Setelah Yudas meninggalkan ruangan, Yesus menetapkan sesuatu yang baru, perjamuan kudus. Ia mengambil dua unsur dari perayaan Paskah, roti tak beragi dan cawan. Ia menggunakan keduanya untuk menggambarkan kematian sendiri. Roti yang dipecah-pecah menggambarkan tubuh yang diberikan kepada manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Cawan anggur menggambarkan darahnya yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Teks tersebut tidak menunjukkan bahwa sesuatu yang istimewa atau misterius yang terjadi pada kedua unsur tersebut, ya saudara, ya. Jadi waktu kita perjamuan kudus jangan mistis ya saudara. Wah, ini bisa menyembuhkan apa? Enggak ada saudara. Itu peringatan akan pengorbanan Yesus Kristus. Keduanya tetap roti dan anggur, tetapi kini keduanya menyampaikan makna yang lebih dalam, yaitu tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus mengingatkan kita untuk menantikan kedatangan Kristus kembali. Kita akan merayakan perjamuan ini sampai Ia datang. Paskah menunjuk ke depan kepada anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Perjamuan kudus mengumumkan bahwa pekerjaan besar ini telah terlaksana. Dalam Matius 26 ayat 29, Yesus menambahkan catatan tentang kemuliaan masa depan dan kerajaan. Yesus memang makan roti, ikan, dan madu setelah kebangkitannya. Namun tidak ada catatan bahwa Ia minum anggur. Bahkan ketika Ia menghadapi penolakan dari bangsanya dan penderitaan di kayu salib, Ia melihat ke depan kepada kerajaan yang akan didirikannya karena pengorbanannya. Secara tradisional, ada 4 cawan yang diminum dalam pesta Paskah. Setiap cawan berkaitan dengan salah satu janji dalam Keluaran 6 ayat 6-7. Yesus melembagakan perjamuan kudus di antara cawan ketiga dan cawan keempat. Saudara, himne yang dinyanyikan Yesus dan murid-muridnya sebelum meninggalkan ruang atas adalah bagian dari Hallel tradisional. Anda jika pengen tahu, baca Mazmur 116 sampai Mazmur 118. Bacalah Mazmur-Mazmur tersebut dalam terang dan kematian Kristus, dan lihatlah bagaimana Mazmur-Mazmur tersebut memiliki makna yang baru. Bayangkan Tuhan kita masih mampu menyanyikan pujian kepada Tuhan dalam menghadapi penolakan, penderitaan, dan kematiannya. Saudara, ini adalah bagian terakhir. Matius 26 ayat 31-56. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Oke, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Getsemanam, ya, artinya adalah tempat pemrosesan buah zaitun. Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku.
Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu Yesus balik lagi untuk kedua kali dan berdoa lagi. Doanya sama, saudara. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Setelah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap apa yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri, saudara. Ya, jadi cara Yesus dalam penderitaan itu, dia berserah aja, dia tidak lawan dengan pedang, tetapi dia meminum cawan yang diberikan oleh Bapaknya. Jadi di Getsemani antara penyerahan diri dan perlawanan. Di Bukit Zaitun terdapat sebuah taman pribadi yang sering digunakan Yesus sebagai tempat peristirahatan. Getsemani berarti tempat pemerasan minyak zaitun, sebuah nama yang penting mengingat penderitaan Tuhan kita di taman itu. Saudara, kegagalan para murid diumumkan. Pengumuman ini mungkin disampaikan saat sekelompok orang itu berjalan menuju taman itu. Kita biasanya menunjuk Petrus sebagai orang yang telah mengecewakan Tuhan, tetapi semua murid terlibat di dalamnya. Yesus merujuk pada Zakaria 13 ayat 7 saat memperingatkan para murid. Tetapi ia juga menambahkan sebuah kata janji. Ia akan bangkit kembali dan bertemu mereka di Galilea. Sayangnya, orang-orang itu kurang memperhatikan janji kebangkitannya. Pada hari kebangkitannya, para malaikat yang mengingatkan mereka tentang pertemuan di Galilea. Ketika Petrus tidak setuju dengan Tuhan Yesus, itu adalah awal dari dosanya karena menyangkal Tuhan. Petrus tidak mau menerapkan kata itu sepenuhnya pada diri sendiri. Jadi bukannya meyakinkan Petrus, Tuhan Yesus memberikan peringatan pribadi. Ia akan menyangkal Yesus 3 kali. Petrus mengira ia akan lebih baik daripada orang lain, dan Yesus mengatakan kepadanya bahwa ia akan menjadi lebih pengecut daripada yang lain. Tanggapan Petrus adalah menyangkal firman Tuhan dengan lebih keras lagi, dan murid-muridnya lain ikut dalam protes ini. Jika Petrus mendengarkan firman itu dan menaatinya, ia tidak akan menyangkal Tuhannya 3 kali. Saudara, penyerahan diri Yesus terlaksana. Ia meninggalkan 8 murid di pintu masuk taman, sementara ia bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes masuk lebih jauh ke dalam taman.
Ini adalah ketiga kalinya ia membawa ketiga orang ini bersamanya. Mereka bersamanya di Gunung Transfigurasi dan di rumah Yairus, tempat ia membangkitkan putri Yairus dari kematian, dan ia ingin mereka berjaga dan berdoa. Ia akan memasuki masa yang sulit, dan kehadiran murid-muridnya akan menjadi suatu dukungan baginya. Kita tidak boleh berpikir bahwa ketakutan akan kematianlah yang membuat Tuhan kita menderita di taman itu. Ia tidak takut akan kematian, tetapi menghadapi dengan keberanian dan kedamaian. Saudara, ia akan meminum cawan murka Allah sebenarnya untuk dunia ya, yang telah dipersiapkan Bapa baginya. Artinya apa? Ini berarti menanggung dosa dunia di atas tubuhnya. Banyak orang saleh telah ditangkap, dipukuli, dibunuh karena iman mereka. Namun hanya Yesus yang mengalami dosa dan kutukan bagi umat manusia. Saudara, Bapa tidak pernah meninggalkan siapapun dari umatnya, tetapi ia meninggalkan anaknya. Saudara, inilah cawan yang Yesus minum dengan rela bagi kita. Yesus tidak bergumul dengan kehendak Allah atau menentang kehendak Allah. Ia menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. Sebagai manusia yang sempurna, ia merasakan beban dosa yang mengerikan dan jiwanya yang kudus ditolak olehnya. Namun sebagai anak Allah, ia tahu bahwa inilah misinya di dunia. Misteri kemanusiaan dan keilahian terlihat jelas dalam adegan ini. Para pengikutnya dan Petrus telah berjanji untuk setia sampai mati. Tetapi untuk tidur saja untuk berjaga-jaga 1 jam aja mereka malah tertidur. Mereka perlu berdoa untuk diri mereka sendiri, karena bahaya sudah di depan mata. Dan betapa berartinya bagi Tuhan mereka jika mereka berjaga-jaga dan berdoa bersamanya. Mereka gagal, tetapi Tuhan Yesus berhasil. Saudara, penangkapan berhasil dilakukan. Yesus tahu bahwa Yudas dan para petugas yang menangkap sudah dekat. Jadi ia membangunkan para murid-muridnya yang sedang tidur dan mempersiapkan mereka apa yang akan terjadi. Fakta bahwa sekelompok murid dan penjaga bait suci ini membawa senjata dan lentera menunjukkan bahwa Yudas tidak benar-benar memahami Yesus. Yudas mengira mereka harus mencarinya di taman dan melawan para pengikutnya untuk menangkapnya. Tetapi Yesus datang kepada mereka dengan tenang dan menyerah. Bahkan tidak perlu bagi Yudas untuk mengkhianati Yesus dengan ciuman, karena Yesus sudah memberitahu prajurit siapa dia. Sungguh tragis melihat bagaimana Yudas merendahkan semua yang disentuhnya. Namanya Yudas sebenarnya Jud ya, dari kata Judah, Yehuda sebenarnya ya, yang berarti pujian. Tetapi sekarang saudara, ada nggak dari teman-teman yang akan menamai putra teman-teman itu Yudas saat ini? Dia menggunakan ciuman sebagai senjata, bukan sebagai tanda kasih sayang. Pada masa ini merupakan kebiasaan bagi para murid untuk mencium guru mereka. Namun dalam kasus ini, itu bukan tanda ketundukan atau rasa hormat. Itu adalah pengkhianatan. Kata kerja Yunani menunjukkan bahwa Yudas mencium Yesus berulang kali. Pada titik ini, beberapa murid bertanya, haruskah kita menyerang dengan pedang? Ketika dia bersama-sama mereka di ruang atas, Yesus telah berbicara kepada mereka tentang pedang. Yesus telah mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang berbeda. Mereka perlu menggunakan cara apapun yang dia sediakan untuk keselamatan mereka. Mereka akan berada di dunia yang tidak bersahabat. Dia tidak akan selalu melakukan mujizat untuk membantu mereka. Masalahnya, para murid salah memahami apa yang dia ajarkan kepada mereka. Seperti biasa, mereka memahaminya secara harfiah. Tuhan, lihat, ini ada pedang. Jawab mereka, sudah cukup. Petrus berdebat dengan firman, menyangkal firman, tidak menaati firman, apalagi ketika dia tertidur. Sekarang ia berlari mendahului firman dan memotong telinga Maklus dengan pedang. Dalam semangatnya untuk membantu Yesus, Petrus memotong telinga Maklus dengan pedang. Ia tidak menunggu Tuhan memberitahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi seperti Musa di Mesir yang tidak sabar, yang ketok batu keluar air, Petrus bergegas maju dan mempercayai tangan manusia. Jika Yesus tidak menyembuhkan telinga Maklus, mungkin ada 4 salib di Kalvari, satu lagi Petrus. Ya, fakta bahwa para penjaga tidak menangkapnya di bait suci karena menunjukkan bahwa ada jadwal ilahi yang mengendalikan hidupnya. Hal-hal ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi berdasarkan rencana Allah. Itu semua bagian dari rencana Allah, tetapi orang-orang jahat bertanggung jawab atas perbuatan itu.
Orang ini yang diserahkan Allah menurut maksud rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan manusia durhaka. Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Tentu saja mereka tidak berhak menangkap Yesus. Dia tidak melanggar hukum apapun. Dia tidak melakukan kejahatan apapun. Mereka memperlakukannya seperti pencuri biasa, namun Yudaslah pencurinya. Para murid yang dengan berani berjanji untuk membebaskannya meninggalkannya. Lihatlah, saatnya tiba, bahkan sudah tiba bahwa kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Tetapi nanti, waktu di kayu salib dalam suatu masa, bahkan Bapa akan meninggalkannya. Saudara, bagian penutup, ya singkat aja, kita masing-masing harus memutuskan. Kita milih pedang atau cawan. Kita milih berontak melawan paket tenaga manusia sendiri atau berserah dalam kehendak Allah. Apakah saya akan menentang kehendak Tuhan atau tunduk pada kehendak Tuhan? Cawan biasanya melibatkan penderitaan, saudara. Tetapi penderitaan itu akhirnya akan menuntun kepada kemuliaan, saudara. Kita tidak perlu takut menderita, apalagi demi Yesus, saudara. Karena udah pasti penderitaan itu akan menuntun pada kemuliaan. Kita tidak perlu takut akan cawan itu, karena cawan itu telah dipersiapkan oleh Bapa khusus untuk kita. Dia tahu berapa banyak yang dapat kita tanggung. Dan dia mencampur isi cawan itu dengan hikmat dan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan tentang bagaimana Yesus disiksa dan disidang di dalam Pontius Pilatus, Kayafas, ya, sebelum dia disalibkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ikut Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat penderitaan, kematian yang membawa kami kepada kehidupan. Kami mau bersekutu dalam penderitaan-Mu sehingga kami menjadi serupa dalam kematian-Mu, dan kami memperoleh kemuliaan bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan surga. Terima kasih buat pengajaran malam hari ini. Biarlah malam hari ini apa yang sudah kami dengar, kami terima, biarlah menjadi bagian kehidupan kami untuk kami tetap mempersembahkan sesuatu kepada Engkau, sehingga apa yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, semualah menjadi kebaikan bagi kami semuanya. Terima kasih. Taruhkan dalam hati kami itu senantiasa waspada, agar kami tidak disesatkan dengan perkara-perkara duniawi, tapi biarlah kami terus melihat kebesaran dalam kerajaan surga sehingga membawa kami ke sana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini, buat pengajaran Kau berikan bagi kami melalui hamba-Mu, yaitu Pastor Becang. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu ini dengan urapan daripada hikmat Roh Kudus mengalir kehidupannya. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan, pekerjaan, bahkan rumah tangganya. Kiranya Tuhan terus senantiasa ada bersama-sama selalu.
sehingga damai sejahtera-Mu senantiasa memerintah kehidupan keluarga Pak David. Dalam nama Tuhan Yesus, juga malam hari ini yang kami ada dalam kelas ini, bila kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengertian, sehingga kami boleh menangkap, yang boleh mengerti pengajaran yang sudah disampaikan bagi kami semuanya, agar kami tetap senantiasa waspada, agar kami tidak menjadi pengkhianat kepada Engkau, agar kami tidak menolak Engkau, agar kami terus tetap menjunjung tinggi. Kami melihat setiap pesan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat kami semuanya malam hari ini, dan kesehatan, kekuatan, dan daripada Roh Kudus mengalir di kami semuanya malam hari ini Tuhan, sehingga hari-hari ini apapun yang saat ini kami alami, hari-hari ini apa yang kami jalani, kiranya Roh-Mu yang senantiasa menyertai setiap kami semuanya, memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Jika Kau dapati keluarga kami saat ini yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Jika Kau dapati keluarga kami yang saat ini kekurangan, Tuhan cukupkan dengan kasih karunia-Mu, sehingga mereka tidak menyangkal Engkau ya Tuhan. Jika Kau dapati keluarga kami hari-hari ini yang saat putus asa, Tuhan kuatkan di dalam Roh-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya malam hari ini kami memperoleh kesehatan, kesembuhan, pemulihan dari hari ke hari, diperbaharui budi pekerti kami dari hari ke hari, sehingga kami menjadi murid-murid Kristus yang memiliki kualitas dalam Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam hari ini, dan kami mau mengakhiri Bible study malam hari ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Jangan Pak David. Mari sama-sama kita angkat tangan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna pada kedatangan Yesus dengan tak bercacat yang kedua kalinya. Kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kita dari sekarang sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan permai. Amin.